Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani Nur Rahman, NIM 2030205125. Saya akan melanjutkan presentasi dari Fitriani Putri. Latar belakang lahirnya filsafat Islam dan tokoh-tokohnya. Sejarah filsafat Islam tidak dapat dilepaskan dari filsafat Yunani. Filsafat Yunani dikembangkan oleh Alexander Agung, yang sering juga dikenal dengan Iskandar Zulkarnain. Alexander Agung adalah Raja Macedonia, yang juga merupakan murid dari Aristoteles. Perkembangan peradaban filsafat Yunani di luar Yunani disebut dengan Helenisme. Helenisme memiliki pengaruh masuknya filsafat dalam Islam. Sebab, ketika Islam berhasil menaklukkan Mesir, Syriah dan Baghdad, wilayah tersebut sudah maju oleh peradaban Yunani. Pada masa Al-Ma'mun, Harun al-Rashid, dan Al-Amin berusaha mengembangkan tradisi tersebut dengan memberikan dorongan dan intensif yang cukup besar bagi perkembangan filsafat dan ilmu. Jadi dapat dikatakan bahwa perhatian khalifah yang begitu besar bagi perkembangan ilmu dan filsafat merupakan salah satu faktor peradaban Islami maju dan dapat dibanggakan. Perjumpaan tradisi Islam dengan tradisi-tradisi yang maju merupakan faktor lain yang cukup dominan dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan ilmu dan filsafat di dunia Islam. Tokoh filsuf Islam yang terkenal di dunia sangatlah banyak. Namun beberapa tokoh yang sudah banyak dikenal antara lain: nomor 1, Al-Kindi. Falsafat baginya adalah pengetahuan tentang yang benar. Tuhan dalam falsafatnya tidak mempunyai hakikat dalam arti aniyah maupun hamiyah. Kedua, Ar-Razi. Seorang rasionalis yang hanya percaya pada kekuatan akal dan tidak percaya pada wahyu dan perlunya nabi-nabi. 3. Al-Farabi. Berkeyakinan bahwa falsafat tidak boleh dibocorkan dan sampai ke tangan orang awam. Oleh karena itu, para filosof harus menuliskan pendapat-pendapat dalam gaya bahasa yang gelap, agar jangan diketahui oleh sembarang orang. Ibnu Tufail, menurutnya, filsafat dan agama adalah selaras, bahkan merupakan gambaran dari hakikat yang satu. Nomor 5, Ibnu Rushd. Ia tidak menerima begitu saja pikiran-pikiran mereka, tetapi mereka menerima yang setuju dan menolak yang sebaiknya. Nomor 6, Nasiruddin Tusi. Bagi dia, Tuhan tidak perlu dibuktikan secara logis. Eksistensi Tuhan harus diterima dan dianggap sebagai postulat, bukannya dibuktikan. Nomor 7, Surawardi Al-Maktul. Menggunakan istilah atau lambang yang berbeda dari biasanya yang dipahami oleh orang banyak. 8. Mulla Sadra. Menurutnya, filsafat dibedakan menjadi dua pembagian utama, yaitu bersifat teoritis, yang mengacu kepada pengetahuan tentang segala sesuatu sebagaimana adanya. Bersifat praktis, yang mengacu pada pencapaian kesempurnaan yang cocok bagi jiwa. Selanjutnya, pokok-pokok yang dibahas dalam filsafat Islam. 1. Emanasi. Emanasi adalah teori yang dikemukakan oleh Plotinus, yang terkenal dengan sebutan aliran Neoplatonisme. Prinsip teori emanasi adalah penjelasan tentang munculnya yang banyak dari yang satu atau terjadinya alam dari sumber yang pertama. 2. Jiwa atau ruh. Jiwa dalam bahasa Arab disebut dengan nafs atau ruh. Sedangkan dalam bahasa Inggris, soul atau spirit adalah unsur immateri dalam diri manusia. 3. Akal. Permasalahan akal merupakan bagian yang menjadi pembahasan tidak saja dalam filsafat Islam, tetapi juga dalam teologi dan bahkan hampir di semua aspek dalam bidang keilmuan Islam. 4. Teori kenabian. Kenabian merupakan salah satu pembahasan yang dibicarakan oleh para filosof Islam, karena persoalan ini terkait erat dengan pelimpahan dari akal aktif atau Jibril kepada para nabi dan filosof.
5. Eskatologi. Al-Ghazali yang terkenal dengan julukan Hujjatul Islam mencap filosof kafir sebagai filosof kafir karena filosof mengimani kebangkitan rohani dan menolak kebangkitan jasmani. Persoalannya, apakah benar filosof itu kafir sebagaimana dituduhkan Al-Ghazali? Persoalan inilah yang kemudian mendapat reaksi cukup keras dari Ibn Rushd. Bentuk perdebatan dengan argumen masing-masing inilah yang cukup menarik untuk dikaji dan didalami karena kedua tokoh ini cukup memiliki pengaruh besar dalam pola pemikiran umat Islam sampai sekarang. 6. Kebaikan dan kejahatan. Adanya kejahatan di jagat raya merupakan masalah yang tidak henti-hentinya diperdebatkan, terutama oleh agamawan dan ilmuwan. 7. Alam antara qadim dan baharu. Perbincangan mengenai penciptaan alam dan sifat alam merupakan salah satu hal yang krusial dalam teologi Islam maupun dalam filsafat Islam. Pengetahuan Tuhan. Salah satu persoalan yang diperdebatkan kalangan teolog dan filosof adalah mengenai pengetahuan Tuhan. Apakah Tuhan mengetahui hal-hal terperinci? Persoalan inilah yang diperdebatkan secara panjang lebar antara teolog dan filosof. Hukum kausalitas. Teori kausalitas adalah salah satu sumbangan terbesar filsafat dalam ilmu. Ilmu menjadikan teori kausalitas sebagai dasar pijakannya. Yang terakhir, nomor 10, ruang dan waktu. Dalam sistem Aristoteles, alam terbatas oleh ruang tetapi tidak terbatas oleh waktu. Hal itu dikarenakan gerak alam seabadi penggerak tak tergerakkan. Keabadian alam ini ditolak dalam pemikiran Islam, karena alam adalah diciptakan. Untuk itu, para filosof Muslim mencari jalan keluarnya yang sesuai dengan agama dan permasalahan tersebut. Ini itu saja dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.